Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun al-ayah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, itulah ucapan yang hendaklah kita senantiasa mengucapnya, apalagi pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama mengkaji firman-firmannya dan sabda-sabda utusannya. Pertemuan yang mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena dengan pertemuan ini Allah memberikan banyak sekali kepada kita karunia-Nya. Yang utama adalah taufik Allah. Yang utama adalah taufik Allah, hidayah. Gak mungkin kita sholat, gak mungkin kita ngaji kalau gak diberikan taufik oleh Allah. Kalau hanya sekedar nikmat umur, orang muslim, orang non muslim juga diberikan nikmat umur. Kalau sehat, orang muslim dan non muslim juga diberikan sehat. Tetapi nikmat untuk beribadah, nikmat untuk ngaji, ini adalah nikmat yang hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ini semuanya yang kita lakukan nanti, manfaat terbesar kita rasakan pada saat kita mati. Inilah yang nanti akan menemani kita di alam kubur kita. Duduknya kita di majelis ilmu, tilawah Al-Qur'annya kita, zikir wiridnya kita, salat sunnahnya kita, salatnya kita. Ini yang nanti akan menemani kita. Makanya dengan nikmat ini hendaklah kita bersyukur dan terus diberikan taufik oleh Allah Ta'ala agar kita istiqomah sampai akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah utusan Rabb kita, pencipta alam semesta beserta isinya sekaligus pemiliknya, agar memberitahukan kepada kita apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan dunia, agar kita bahagia selamat dunia kita apalagi akhirat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita ketemu dengannya di telaganya, dan itu adalah tanda dari banyak tanda keselamatan akhirat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan bab sabar, dan mungkin tema malam hari ini adalah kisah kesabaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah kesabaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36 ini diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhki nabiyyan minal anbiya. Seolah-olah aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghikayatkan, yuhki, hikayat, menghikayatkan, menceritakan. Hikayat itu dari bahasa Arab. Seorang nabi dari nabi-nabi Allah salawatullahi wasallamu alaihi, di mana nabi ini dorobahu qaumuhu, kaumnya itu memukulnya. Jadi kaumnya itu memukulnya. Padahal nabi itu tidaklah diutus kecuali kebahagiaan. Bagaimana kaumnya itu selamat, bagaimana kaumnya itu baik. Ya. Tapi kaumnya memukulnya. Fa'ad
mauhu akhirnya menyebabkan dia berdarah. Wa huwa yamsahu dama an wajhi, sedangkan Nabi itu mengusap darah dari wajahnya. Coba para jamaah, seorang alim ya ngajak orang agar berbuat baik, itu untuk keselamatan dunia dia, akhirat dia. Apalagi para nabi, para rasul dengan kasih sayangnya mengajak kaumnya agar mereka bahagia, selamat dunia mereka, akhirat mereka. Karena kehidupan alam barzah itu banyak kengerian, apalagi kehidupan alam akhir banyak kengerian. Tapi bagaimana perlakuan kaumnya? Nah ini dorobahu qaumu, ya, karena saking bencinya kaumnya kepada Nabi itu, dia memukulnya sampai berdarah, sedangkan Nabi itu mengusap darah dari wajahnya, dan dia berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah untuk kaumku karena mereka tidak tahu, enggak ngerti. Hadis sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita, Nabi kita saja bercermin dari para nabi terdahulu, maka kita pun harus bercermin kepada para nabi terdahulu. Kita juga bercermin kepada Nabi, kita bercermin kepada para sahabat, kita bercermin kepada para tabi'in. Makanya ngaji sirah penting, ngaji kisah para nabi itu penting, ngaji orang-orang soleh terdahulu itu penting. Perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka itu sabar beratas di jalan dakwah. Pelajaran dari hadis ini apa? Hadis ini menjelaskan kesabaran para nabi. Jadi hadis ini menjelaskan kesabaran para nabi, bagaimana mereka sabar menghadapi gangguan ketika menyampaikan dakwah kepada manusia. Kita pun sama. Kita kalau sering ngajak, misalkan kakak kita atau saudara kita nggak pernah sholat, sekali, 2 kali mereka masih mau mendengarkan, 3 kali, 4 kali mungkin mereka tidak mengindahkan, 5 kali, 6 kali mereka akan sumpah, 7 kali, 8 kali mereka akan ngancam, sekian kali mereka akan siap untuk memerangi kita. Kenapa? Karena kita menjadi penghalang antara dia dengan nafsunya. Kita menjadi penghalang antara dia dengan nafsunya. Orang dakwah itu ngalangi seseorang dari nafsunya. Makanya sunatullah kita mesti akan dimusuhi. Kalau orang dakwah tidak ingin dimusuhi, nggak ada kamusnya. Nggak ada kamusnya. Nabi Nuh, Rasul pertama, dimusuhi. Nabi Ibrahim, ya kan, kita tahu sampai dia dilemparkan ke dalam api. Padahal Nabi Ibrahim itu orang yang lembut, sangat penyabar kepada bapaknya, ya kan. Nabi Musa, ya demikian juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini semuanya menjelaskan bagaimana sabarnya para nabi dalam mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Dengan ngajak ngaji orang ke sini sekali 2 kali, ya mungkin didengarkan, berikutnya nggak diindahkan, berikutnya ya kan pasti akan ada penolakan, berikutnya akan ada permusuhan. Itu sudah menjadi sesuatu yang logis, ya, sesuatu yang sunatullah dari dulu sampai sekarang terjadi. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pelajaran yang kedua, di antara akhlaknya para nabi, bagaimana muqabalatul jahli, menghadapi orang jahil, orang tidak tahu, ya. Jadi orang jahil, orang nggak tahu. Orang ini kan nggak tahu kalau dia mentauhidkan Allah Ta'ala, beribadahnya kepada Allah Ta'ala, dia akan selamat di alam kuburnya dan seterusnya, akan selamat di alam akhiratnya. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, ya kan? Nah, akhlaknya para nabi menghadapi orang seperti ini dengan al-ghufrani wal musamahati, dengan memberikan toleransi. Oh, mereka nggak ngerti. Makanya doa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi ini ketika
kasari oleh kaumnya, dia hanya mengatakan Allahumma firli qaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak ngerti. Ya. Para jamaah, kita sulit sampai makom ini, sulit ya. Kita aja para asatid itu sulit sampai makom ini. Ya. Tapi ini adalah cermin, kita harus bercermin. Nah ini. Maka pelajaran yang lain, jangan sampai menghadapi orang jahil itu dengan balasan yang sama seperti perbuatan mereka. Kalau mereka menghadapi kita dengan kejahilan mereka, jangan hadapi mereka dengan kejahilan juga. Tapi hadapi mereka dengan akhlak yang baik. Seperti Nabi yang disebutkan di sini malah mendoakan. Jangan mendoakan kepada keburukan. Ya, jangan mendoakan kepada keburukan. Kita nggak tahu apakah akhir hayatnya dia ini baik atau tidak, kita nggak tahu. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan dan mendoakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi jangan hadapi kejahilan mereka dengan kejahilan yang sama. Pun jangan hadapi mereka dengan doa kebinasaan. Wis tak dongono muga-muga ndang mate ae awakmu. Nah kayak gitu. Itu bukan akhlaknya para nabi. Kita mungkin saking gregetannya, saking marahnya, sampai akhirnya mendoakan keburukan. Anak kita didakwahi berkali-kali, le sholat le, ya kan, gak balik-balik sholat. Wis, moga-moga mlebu neraka ya awakmu. Nah itu kan doa yang buruk. Justru doakan kebaikan, apalagi orang tua. Doanya orang tua kepada anak itu salah satu doa yang diijabahi. Ya, seperti kisahnya Syekh Sudes Abdullah Ta'ala kalau aku pernah membaca. Dia orang yang nakal, tapi ibunya tidak pernah mendoakan keburukan. Mesti ibunya ketika dia dalam kondisi nakal didoakan, udah pergi ke Masjid Haram, semoga engkau menjadi imam di sana. Betul, akhirnya jadi imam. Itu karena doa dan diawali dengan sabar. Dan memang ini harus berlatih. Sabar itu harus berlatih. Ya, apalagi orang yang tipikalnya pemarah. Ya, orang tipikalnya pemarah ini harus berlatih untuk sabar. Nah, makanya kita dianjurkan pelajaran berikutnya untuk meneladani akhlaknya para nabi. Ya. Jadi meneladani akhlaknya para nabi. Dan yang terakhir, adamu isti'jalil adab. Jangan tergesa-gesa mendoakan keburukan. Kita seringkali tergesa-gesa dalam mendoakan keburukan. Jangan kira para nabi itu langsung mendoakan keburukan seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam itu kan mendoakan keburukan untuk kaumnya. Ya kan? Dalam surat Nuh disebutkan, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Wahai Rabbku, jangan kau sisakan di muka bumi ini seorang pun kafir. Ya, satu pun orang kafir, satu pun rumah orang kafir. Ya, karena jika mereka tetap ada, mereka tidak melahirkan anak kecuali anak yang kafir. Makanya kan akhirnya Allah turunkan adabnya dan tidak tersisa orang kafir di muka bumi. Karena apa? Allah datangkan banjir besar, hujan turun dari langit, sumber mata air meluap sehingga daratan tertutup oleh air. Nabi Nuh tidak tergesa-gesa. Buktinya apa? Nabi Nuh itu dakwanya 950 tahun. 950 tahun, tapi yang ikuti cuma 80-an orang. Kan enggak tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa ya mungkin sudah berapa ratus tahun sebelumnya sudah langsung mendoakan kebinasaan. Para nabi itu tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, maka ini pelajaran bagi kita, jangan tergesa-gesa mendoakan orang dapat keburukan. Ya, ketika kita marah misalkan. Makanya di sini pentingnya kita untuk sabar. Apalagi doakan anak kita, apalagi doakan keluarga kita, apalagi doakan orang-orang di sekitar kita. Ya, doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Kalau mereka mendapatkan hidayah, kita juga yang akan mendapatkan manfaatnya. Kemudian hadis ke-37 diriwayatkan dari Abu Sa'id
Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Ma yusibul muslima," tidaklah menimpa seorang muslim min nasobin, berupa keletihan, wala wasobin penyakit, wala hammin kegelisahan, keguncangan, wala hazanin kedukaan, wala adan rasa sakit, wala ghammin sulit, hatta syaukah sampai pun duri, yusyakuha yang mengenai tubuh seorang muslim, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menghapuskan dengannya semua kesalahan-kesalahan. Hadis muttafaq alaih. Ya, ini juga dikenakan oleh Imam Nawawi agar kita senantiasa berusaha sabar. Karena apa? Ada fadilah, keutamaan, kelebihan yang tersembunyi di balik itu. Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim terkena nasab, keletihan. Ya, ngurus rumah tangga, ibu-ibu capek. Ya, melayani suami capek, melayani anak-anaknya. Ya. Apalagi anaknya rewel, capek. Tapi kalau diniati itu ibadah, maka letihnya bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Demikian juga wala wasobin, penyakit, ya, penyakit atau adzan rasa sakit disebutkan tadi. Saya kemarin sebelum isi kajian di Malang sempat membesuk seorang ketua takmir yang sakit kena saraf kejepit. Katanya sakit banget. Jadi sakit banget, sakit sekali. Dia kalau duduk sholat nyari posisi yang paling nyaman, dan paling nyaman itu miring ke kiri. Ya, kalau dia sabar, maka rasa sakitnya itu menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Hamin, demikian juga hazanin, kegoncangan, kedukaan. Ya, misalkan harta kita dicuri atau hilang atau celaka, ya kan, kecelakaan, terjatuh dan lain sebagainya. Walaupun tidak juga kesulitan, sulit. Ibu-ibu yang anaknya banyak, itu kan sulit, ngurusi anak-anak itu sulit. Tetapi jika dia sabar, maka Allah akan menghapuskan dengan kesabarannya dan musibah yang menimpa dia itu min khotoyahu, dari kesalahan-kesalahannya. Ya, jadi Allah akan menghapuskan, ya, dari dia kesalahan-kesalahan dia. Jadi kesalahan-kesalahan dia akan dihapuskan. Dalam hadis disebutkan, bala itu akan menimpa seorang mukmin laki-laki dan perempuan sampai dia keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak membawa dosa. Jadi sampai dia keluar dari dunia ini tidak membawa dosa. Kadang kita dengan sholat, dosa kita belum tuntas dihapuskan. Nanti puasa Arafah itu menghapuskan 2 tahun kesalahan. Nanti ketemu bulan Muharram, hari Asyura tanggal 10 menghapuskan dosa setahun. Tapi karena banyaknya dosa kita nggak cukup, sehingga kadang Allah berikan kepada kita bala, ujian di harta kita. Tiba-tiba kita ditipu, utang nggak dibayar, nagihnya susah, misalkan kayak gitu, ya kan? Kita jual beli ternyata ditipu, atau harta kita ada yang dicuri, atau tiba-tiba kita bersepeda motor, kemudian benar sepeda motornya kita ditabrak, orangnya nggak tanggung jawab. Ini kan balak di kendaraan kita, atau balak pada diri kita, sakit kepala, pusing, ya kan, belum gajian, misalkan kayak gitu. Nah, itu akan bisa menghapuskan kesalahan. Jadi akan bisa menghapuskan kesalahan, dan orang beriman akan senantiasa mendapatkan bala itu. Hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah, hingga dia ketemu dengan Allah dan dia tidak membawa kesalahan.
Makanya sebenarnya dengan adanya bala yang Allah berikan kepada kita itu, makomnya sebenarnya jangan lagi sabar, tapi ditingkatkan ridho, atau bisa ditingkatkan menjadi syukur. Ada 4 tingkatan seperti pernah dikatakan oleh Imam Nawawi. Ketika orang tertimpa musibah, tingkatan paling rendah ini marah. Ya, ketika mendapatkan musibah marah, murka, orang ini dapat dosa. Tingkatan paling rendah ini tingkatannya orang beriman, sabar, hatinya sakit tapi dia bersabar, dia dapat pahala. Tingkatan yang lebih tinggi yakni ridho. Jadi tingkatan yang lebih tinggi ridho. Ya, dia rela mendapatkan musibah ini. Ya, hatinya lapang, nggak sakit. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, syukur, malah berterima kasih. Karena dengan adanya musibah ini dia akan dihapuskan dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya pelajaran dari hadis ini, al-mu'diyat, segala yang mengganggu, menyakiti, tusibul mu'min, seorang mukmin itu tutahhiru dzunubah, akan menghapuskan dosa-dosa. Enak-enak jalan kepreset, nggih. Enak-enak jalan kesandung. Apa kita salahkan batu? Sing salah watune napa tiyange? Tapi kan kita sering kurang ajar, mari ngono sepatu watune ditendang tambah loro maneh, guys. Ya, awalnya musibah dapat pahala, akhirnya dapat dosa dan celaka. Kan waktu jalan kena batu, itu musibah, seharusnya dia dapat pahala, tapi karena marah akhirnya ditendang, ya, malah dapat dosa dan celaka. Jadi segala yang menyakitkan, ya, yang menimpa seorang mukmin itu akan menghapuskan dosa. Ngutangi orang, aku utang, ya Ustaz utangi, niatnya utang, tapi nggak bayar-bayar, gitu kan, ya, kesulitan. Akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, anak kita sakit, kita sabar, itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, aqallu ma yusibul abd min bala'i dunya, yang paling ringan musibah yang menimpa seorang hamba dari bala-bala dunia itu bisa menghapuskan dosa, paling ringan. Jadi ini yang paling ringan. Jadi musibah yang menimpa seorang hamba dalam kehidupan dunia paling ringan itu akan bisa menghapuskan dosa. Yang lebih tinggi lagi apa? Meninggikan derajat. Contoh, nanti akan kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ini. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sakit. Dan sakitnya Nabi SAW itu lebih parah jika dibandingkan dengan sakitnya kita, lebih berat jika dibandingkan dengan sakitnya kita. Nah, sakitnya Nabi itu bukan untuk menghapuskan dosa, tetapi meninggikan derajat. Para ilmu mengatakan, kenapa Nabi SAW sakit lebih dari sakitnya kita? Itu bukan untuk menghapuskan dosa, tapi meninggikan derajat. Karena apa? Nabi maksum. Nabi itu terjaga dari perbuatan dosa. Artinya Nabi nggak pernah berbuat dosa. Karena kalau mau berbuat dosa, yang ingatkan langsung itu Allah dan malaikat Jibril alaihissalam. Nah, lantas sakitnya Nabi itu apa? Untuk meninggikan derajat. Nah ini. Jadi bala menimpa kita paling tidak itu untuk menghapuskan dosa, dan bisa saja untuk meninggikan derajat kita. Oleh karena itu, ya, pelajaran yang terakhir, semestinya seorang hamba jangan sampai menggabungkan antara sakit dengan dosa, tetapi hendaklah menggabungkan antara sakit dengan pahala. Caranya bagaimana? Sabar. Tapi sabar itu bagaimana? Kita sudah bahas sebelumnya. Sabar itu bagaimana? As-sabru inda sadmatil ula, hadis yang sebelumnya kita pelajari. Sabar itu ketika hantaman pertama. Jadi ketika misalkan kita jalan tergelincir, ya, langsung mengatakan kurang ajar waktu ini, nah ini berarti nggak sabar.
Tapi ketika kita berjalan kemudian tergelincir, innalillah, wis awake dhewe ini punyanya Allah. Ya, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Sudah Allah takdirkan, yang Allah kehendaki pasti terjadi. Padahal lu mlakune mau hati-hati, tapi kok yo iso kesandung. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah sudah mentakdirkan untuk kita, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Ini para jamaah. Nah, berikutnya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang tadi kita sampaikan bagaimana kesabarannya Nabi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini salah satu sahabat senior ya. Dia masuk Islam ketika berada di Mekah, ya, termasuk sahabat-sahabat awal, generasi awal yang masuk Islam. Dia mengatakan, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau sakit panas. Aku katakan, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Wahai Rasulullah, Anda sakit panas teramat sangat. Innaka tu'aku wa'kan syadida. Anda sakit panas teramat sangat. Maka Nabi bersabda, ajab, benar. Ini aku kama aku rajulani minkum. Aku itu sakit panas seperti sakit panasnya dua orang dari kalian. Jadi sakitnya Nabi itu dua kalinya kita. Kalau kita pernah merasakan sakit, maka Nabi itu dua kalinya sakitnya kita. Aku katakan, dzalika annalaka ajraini. Aku katakan, berarti dengan ini Anda mendapatkan dua pahala. Nabi bersabda, ajal, benar. Dzalika kadzalika, seperti itulah memang. Mamin muslim, tidaklah seorang muslim yusibu ada yang dia terkena sakit syauqatun fama fawqaha, terkena duri atau atasnya, illa kafarallahu biha sayyi'atihi, kecuali dengannya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa khuttat anhu dzunubuhu, dan Allah akan gugurkan dosa-dosanya, kama tahutus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Hadis muttafaq alaihi Bukhari Muslim. Nabi kita selesai, ya. Jadi Nabi kita selesai untuk meninggikan derajat beliau. Nabi kita SAW juga merasakan sakit, dan sakitnya Nabi SAW itu lebih berat daripada sakitnya kita. Agar apa? Agar menjadi teladan bagi kita. Nabi juga sakit. Nabi juga terluka ketika peperangan. Para sahabat juga terluka. Ya, sehingga menjadi teladan, sehingga menjadikan para sahabat itu sabar. Oh iya, Nabi saja juga terluka, saya juga terluka. Ya kan? Tapi Nabi sabar, saya juga harus sabar. Nah, pelajaran dari hadis ini menjelaskan bahwa bala apapun sekiranya diiringi dengan sabar, maka akan mendatangkan pahala. Bala apapun, ya, sakit panas, sakit perut, kesulitan, kesusahan, ya, kepala rumah tangga, pekerja mencari nafkah, ya, berat. Saya punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak istri saya. Memberikan nafkah itu wajib. Memberikan nafkah itu wajib. Dan ketika bekerja mencari nafkah untuk nafkah istri dan anak itu wajib. Ada kaidah malatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka dengannya itu wajib. Salat itu wajib. Salat gak mungkin tegak kecuali dengan wudu, maka wudu itu wajib. Sehingga kalau gak wudu dosa. Memberi nafkah kepada anak istri itu wajib, maka bekerja itu juga wajib, karena gak mungkin kita bisa menafkahi anak istri kalau enggak bekerja, maka bekerja itu wajib. Maka ketika kita melakukan yang wajib ini, ada kesulitan, ya, jualan nggak laku-laku, ya kan? Kemudian kita sabar, ya, seperti banyak contoh, ya, jualan kemudian kecelakaan dan lain sebagainya, ditabrak dan lain sebagainya, maka itu adalah bala. Jika dia sabar, dia dapat pahala.
karena melakukan sesuatu yang wajib. Nah ini. Tetapi pelajaran yang kedua, seberat apapun balak kita, asyadun nasi balaan al-anbiya, manusia yang paling berat balaknya itu para nabi. Manusia yang paling berat itu balaknya para nabi. Li'annahum makhsusuna bi kamalis sabar wa suhbatil ikhtisab. Karena mereka ini manusia khusus dengan kesabaran sempurna. Ya. Karena mereka ini manusia khusus dengan kesabaran yang sempurna. Dan Allah menjadikan mereka ini teladan. Makanya sesabar apapun kita, ketika menghadapi balak, ketahuilah balak kita itu levelnya masih di bawahnya Nabi. Makanya kalau kita misalkan mengadakan kajian di tempat ini, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang dialami Nabi. Ya. Kalau kita lihat sahabat Mus'ab bin Umair pertama kali duta dai dalam Islam, dia jalan sendiri dari Mekah ke Madinah. Ya, dari Mekah ke Madinah jarak, ya kan, ratusan kilometer, ditempuh beberapa hari. Nggak sebanding dengan kita. Kita misalkan dari rumah ke sini, berapa sih jarak kita dari rumah ke sini? Ya, nggak ada apa-apanya. Jadi tidak ada apa-apanya. Kita kalau baca sirahnya para sahabat terdahulu, bagaimana mereka, atau mereka yang mencari ilmu lah. Ya, sebenarnya seperti ini mencari ilmu. Dapat 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis, itu mencari ilmu. Kalau para jemaah tahu kisahnya Uwais Al-Qarni, dia itu pengen datang sendiri dari Yaman menuju ke Madinah untuk ketemu Nabi, pengen mendengarkan firman Allah langsung dari lisannya Nabi. Itu mencari ilmu. Itu bukan perjalanan yang ringan. Dari Yaman menuju Madinah. Kalau kita dari rumah ke sini berapa kilo? Jarak tempuhnya juga berapa menit? Makanya balak kita ini nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan balaknya orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, para tabi'in sahabat, para hawariyun, para pembantunya, para nabi alaihissalam. Apalagi dibandingkan dengan Nabi, nggak ada apa-apa. Seharusnya ini yang membuat kita ini sabar. Ya, membuat kita ini sabar. Ini para jamaah. Nah, kemudian pelajaran berikutnya, semakin berat sakit, rasa sakit, gangguan, kullama staddal maradu wal adha, semakin berat sakit dan rasa sakit yang menimpa seorang hamba mukmin, dha'afallahu lahul ajra, Allah akan melipat gandakan untuknya pahalanya, wa takfirul khotoya, dan penghapusan kesalahan-kesalahannya. Jadi semakin berat balaknya, ya kan, dan semakin sabar kita, maka pahalanya, lipat gandanya juga lebih banyak. Ya, makanya sebenarnya kalau kita terkena bala itu, ya seharusnya ya bersyukur. Ya, bukan lagi sekedar bersabar, tapi bersyukur. Karena apa? Pahalanya semakin banyak. Penghapusan dosa dan kesalahannya juga semakin banyak. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati. Makanya sekali lagi, orang kalau membesuk orang sakit itu kan salah satu yang diucapkan la ba'sa tahurun, insya Allah, nggak apa-apa, insya Allah itu menghapuskan dosa-dosa. Itu bukan doa ya, itu bukan doa. Kalau doa itu ketika kita membesuk orang sakit mendoakan Allahumma shfi fulan, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah sembuhkan dia, diucapkan 7 kali. Atau Allahumma rabbanas atibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa, sampai dipegang badannya yang sakit. Tapi kalau ucapan la ba'sa tahurun itu bukan doa, tetapi itu adalah tasliyah, hiburan, penghibur. Enggak apa-apa, sakitmu itu loh menghapuskan dosa-dosa. Sehingga orang yang dibesuk ini dia senang, oh sakit saya ini akan bisa menghapuskan dosa-dosa saya. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya kalau kita nggak paham dan orang yang kita ajak bicara itu nggak paham, jangan ucapkan bahasa Arab. Terus nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia. Terus nggak apa-apa. Insya Allah lorone sampean menghapuskan dosa-dosa sampean. Nggak sampean mati, sampean nggak nggawa dosa, mek nggawa pahala. Nah kayak gitu.
Itu lebih baik karena apa? Dia paham. Tapi kalau dia omongi bahasa Arab paham, ya alhamdulillah lah, bahasa tahurun insyaallah. Apa maksudnya itu? Nah, nek gak ngerti mending pakai bahasa ya. Besok orang sakit. Ada orang sakit itu seperti saya kemarin, besok orang sakit dia senang. Malah dia cerita banyak. Maka ketika kita besok seperti itu, pahalanya terus ngalir. Tapi ada orang modelnya dia nggak suka, ya kan, dibesuk. Maka kita harus paham, jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama. Tapi yang jelas, ketika kita besuknya, ya kan, kita doakan sambil kita pegang bagian yang dia sakit, atau kalau nggak bisa karena terhalang misalkan, nggak diizinkan, ya mendoakan itu saja. Karena itu sangat berpengaruh kepada kesembuhan orang yang sakit. Pelajaran berikutnya yang terakhir, al-qawiyyu yahmilu ma la yahmilu dhaif. Orang kuat itu bisa memikul apa yang tidak bisa dipikul oleh orang lemah. Orang kuat itu bisa memikul apa yang tidak bisa dipikul oleh orang lemah. Ya. Nabi orang kuat, dia bisa memikul sakit yang tidak bisa dipikul oleh selain Nabi. Makanya Nabi itu orang-orang khusus. Nabi itu orang-orang khusus. Nabi itu orang-orang pilihan. Ya, karena mereka kuat bisa memikul apa yang tidak bisa dipikul oleh orang lemah. Atau pelajaran maksudnya dari pelajaran ini, orang beriman itu diuji sesuai dengan kadar agama dan keyakinan. Jadi orang beriman itu akan diuji sesuai dengan kadar agama dan keyakinan. Kalau ujian dia itu berat, oh berarti agamanya kuat. Semakin keras cobaannya, berarti kadar agama keyakinannya kuat. Tapi kalau kadar agama dan keyakinannya lemah, ya seperti itu ujian dan cobaannya. Makanya kita bisa muhasabah introspeksi dari hadis ini. Oh, aku mesti balakku koyo ngene, berarti kadar iman saya cuma segini. Jadi kadar iman saya cuma segini. Tapi kalau cobaanku kok wantep ya, berarti kadar imanku akeh iki. Nah, hati-hati, nanti terjerumus ke dalam ujub, bangga. Ya untuk sekedar mengetahui diri kita, ya, atau menilai orang, dia seperti itu. Insya Allah kadar agama dan keyakinannya dia lebih besar daripada kita. Ini para jamaah yang dirahmati. Makanya para nabi itu cobaannya seperti itu. Nabi Nuh itu rasul pertama, ulul azam, yang punya azam kuat dalam dakwah. Kesabarannya kelihatan bagaimana dia dakwah 950 tahun. Ya, kita dakwah nggak sampai, karena umur kita juga nggak sampai segitu gitu. Ya, tapi Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun. Ya, dan yang ikuti cuma berapa gelintir orang, 80 orang. Nabi Ibrahim, salah satu rasul ulul azmi, bagaimana dia tidak punya azab kuat, dia sampai merelakan jasadnya untuk dibakar. Jadi merelakan jasadnya untuk dibakar. Dalam satu riwayat disebutkan ketika dia mau dilemparkan, didatangi oleh malaikat Jibril, apa hajatnya? Maka dia mengatakan, kalau kepada engkau ada, saya enggak butuh, tapi saya butuh kepada Rabb alam semesta. Makanya akhirnya dia digelari Khalil, kekasih Ar-Rahman. Nabi Musa, salah satu Rasulullah SAW, bagaimana kesabaran dia mendakwahi pemimpin yang men-DPO dia. Kan Nabi Musa itu DPO, ya, daftar pencarian orang, dicari. Karena sebelum melarikan diri dari Mesir ke negeri Madian, dia itu DPO. Karena apa? Karena melakukan pembunuhan, gitu kan. Kemudian disuruh mendakwahi orang men-DPO dia, dan dalam tanda kutip seorang penguasa yang paling kejam. Kalau nggak punya azam kuat nggak mungkin. Jadi kalau azamnya biasa-biasa saja nggak mungkin, agamanya biasa-biasa saja nggak mungkin.
Nah ini, demikian juga Nabi Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Para jamaah, kita lanjutkan hadis yang ke-49. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan, may yuridillah, siapa yang Allah inginkan, bihi dengannya khairan kebaikan, Allah ingin kepada orang ini kebaikan, yusib minhu, Allah akan berikan kepada dia musibah. Hadis Bukhari. Ya. Hadis Bukhari sahih. Jadi musibah itu tanda cinta. Musibah itu tanda cinta, tanda Allah ingin kebaikan untuk kita. Kayak istri kita ini, ya kadang muji suaminya, kadang dia sajane nggak pengen, tapi pengen muji. Pak tuh kok iki Pak, oh iya. Pak ojo lali iki Pak, iya. Pak ojo lali iki, oh iya. Nah itu berarti tanda suaminya cinta. Nanti pas pulang, jadi pengen iki, enggak. Aku pengen pengen kayak wong. Sebenarnya dia itu ingin uji sejauh mana cintanya suami kepada istri. Ya, nah Allah kalau ingin kepada memberikan kebaikan, ingin kebaikan kepada seorang hamba, pasti dia akan diberikan musibah. Maka dari ini ada pelajaran, seorang mukmin gak akan pernah lepas dari musibah. Apakah berupa illatin, penyakit, killatin, kekurangan, dillatin, kehinaan, mesti. Ustaz capek Ustaz, kena musibah terus. Istilahnya seorang mukmin itu dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ketika kedua kakinya sudah menapak di surga, udah tidak ada lagi, tidak ada musibah. Orang di surga nggak akan ada musibah. Ya, ketika penghuni surga sudah masuk surga dikatakan, innalakum antahyau fala tamutu abadan. Bagi kalian kehidupan dan tidak ada kematian selama-lamanya. Wa innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Sesungguhnya bagi kalian kesehatan dan gak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu fala tab'asu abadan. Bagi kalian kenikmatan gak akan pernah bosan. Wa innalakum antasyubbu fala tahramu abadan. Dan bagi kalian masa muda dan gak akan pernah menua. Di surga itu seperti itu. Ya, jadi kalau pengen nggak ada kesulitan, ya sudah di surga. Tapi selama dalam kehidupan dunia, ya ada seorang pernah telepon ke salah satu alim ulama ini kisahnya di Arab Saudi, ya kan? Dia mengeluhkan tentang istrinya. Istri saya itu gini dan lain sebagainya. Maka dikatakan kepada dia, hurul ain fil jannah. Bidadari itu adanya di surga. Kalau nyari bidadari dunia enggak ada, tetapi bidadari itu di surga. Sebaik-baik istri kita mesti ada kurangnya. Tapi kalau ingin sempurna di surga. Ya, sama ada juga seorang wanita cerita kepada ustadznya, "Ustadz ini gini. Ya kan? Ya dia hanya mengatakan, ya sudah itu kehidupan dunia. Kalau nggak bisa dirubah ya sudah, itu memang takdirnya suaminya ibu seperti itu, ya sudah diterima saja. Itulah cobaan dunia, balak dalam kehidupan dunia. Kalau pengen suaminya sempurna nanti di surga. Nah ini, jadi orang beriman itu nggak akan pernah lepas dari kekurangan, dari penyakit dan lain sebagainya. Yang jelas dia akan senantiasa terkena musibah. Ya, sama seperti kita sholat jamaah. Ya kan? Ini ya cobaan, ini adalah cobaan. Kita dicoba dengan adanya semuanya. Kita bisa istiqomah atau tidak. Ya, sehingga kita layak untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, al-ibtila amaratu hubbillah li abdi. Bala itu tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Hatta yarfa'a darajatuhu, sampai derajatnya itu naik. Orang itu kalau diuji terus kan derajatnya naik. Anak kita mau olimpiade dikasih soal kayak gini bisa,
kasih soal yang lain bisa, kasih soal yang lain, panjenengan arek pinter kayak gitu kan. Tapi kalau ada orang diuji gak iso, ya kamu enggak kan, ya diuji pelajaran ini nggak bisa, diuji pelajaran ini nggak bisa, diuji pelajaran ini nggak bisa, ya nggak usah munggah wis, derajatnya ke kelas kono ae wis. Tapi kalau kita banyak diuji, ya kan, maka derajat kita akan naik. Ini ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir yang akan kita pelajari ini agak panjang. Hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurin asabahu. Sekali-kali seseorang dari kalian jangan berangan-angan mati karena mudarat yang menimpanya. Ya, jadi sekali-kali seorang dari kalian jangan berangan-angan mati. Ada orang itu saking jenuhnya terhadap cobaan Allah sampai dia mengatakan wis luyapi aku mati ai. Itu tidak boleh. Ucapan seperti itu tidak boleh. Sampai pun ketika kita terkena sakit. Tetapi fa in kana labudda fa'ilan, tetapi jika labudda fa'ilan, dia harus melakukan itu. Dia enggak kuat. Sakit enggak kuat. Ada orang sakit kanker itu ya, sakit kanker itu ternyata seluruh badan itu sakit. Sakit gagal ginjal itu ternyata seluruh badan itu sakit. Saya pernah tanya orang yang gagal ginjal itu, dia ketika harus cuci darah itu kesakitan. Cuman karena dia sudah terbiasa cuci darah, istilah orang-orang itu berdamai dengan penyakit, berdamai dengan sakit, jadi dinikmati. Tapi kata-kata itu nanti nggak akan berlaku di neraka. Oh, kita berdamai dengan siksa, nggak ada. Kalau nggak percaya silakan dibuktikan. Berdamai dengan siksa, terjadi cerita terus di neraka. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti orang kayak gitu itu sakit kanker, ya kan, sakit yang seluruh tubuh itu kesakitan, sehingga dia tidak punya pilihan, ya kan? Fa in kana labutta fa'ilan, maka jika dia harus melakukan itu, berangan-angan mati misalkan, karena dia nggak kuat, khawatir agamanya. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, garis bawahi, dia khawatir agamanya, dia khawatir nanti berbuat dosa karena nggak kuat. Maka fal yakul, boleh dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu baik untukku, dan wafatkan aku jika kematian itu baik untukku. Boleh doa seperti ini, boleh. Kalau kita khawatir agama kita rusak karena nggak kuat sakit, nggak kuat menahan derita sakit, itu boleh orang berdoa dengan doa seperti ini. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu baik untukku, dan wafatkan aku jika kematian itu baik untukku. Kita nggak punya pilihan, boleh. Ya, bukan dengan malah membunuh dirinya, nggak boleh. Ya, ada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, siapa yang ingin melihat ahli nar, lihat orang ini. Akhirnya para sahabat penasaran, ada perawi kisah itu penasaran, kok bisa? Ternyata dia orang ini ahli perang, jihad fisabilillah. Tetapi ketika dia perang itu kemudian dia terluka, dan karena dia nggak kuat, akhirnya dia bunuh diri, meletakkan pedangnya di antara kedua dadanya, kemudian dia tembuskan sampai akhirnya dia meninggal. Maka yang dikatakan Nabi benar. Jadi yang dikatakan Nabi benar. Karena mungkin dia sudah nggak kuat dengan sakit yang dia terima ketika terluka. Padahal diperintahkan untuk sabar. Nah itu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini menunjukkan bahwa terkadang dalam kondisi kita tidak kuat, boleh berdoa dengan doa seperti ini. Apa pelajaran dari hadis ini? Haram berangan-angan mati. Ya, haram berangan-angan mati. Khabbab bin Al-Ar pernah meriwayatkan, ya kan, dalam kitab Sahih Bukhari, dia pernah dikai sebanyak 7 kali. Ya,
pernah dikai sebanyak 7 kali. Dikai itu untuk menghentikan pendarahan, ya, distrika. Kan ketika posisinya distrika itu kan akhirnya darahnya kan jadi beku kemudian tidak keluar. Nah, maka dia berkata, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti la da'utu bi. Sekiranya Rasulullah tidak pernah melarang kami untuk berdoa agar mati, aku akan berdoa untuk diberikan mati. Ya, ini menunjukkan enggak boleh berangan-angan mati, itu enggak boleh. Mungkin kita merasakan tekanan hidup itu sangat berat. Saking beratnya tekanan hidup itu membuat kita mau bunuh diri. Para jamaah barangkali pernah baca kasus-kasus bagaimana bunuh diri di banyak negara itu, ya kan? Karena tekanan hidup, tekanan kehidupan rumah tangga, ya masalah pekerjaan dan lain sebagainya, banyak, ya banyak. Jadi karena tekanan hidup, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Jadi yang seperti itu tidak diperbolehkan, ya kan? Karena nikmat hidup itu nikmat yang harus kita syukuri. Kita diberikan hidup itu harus kita syukuri. Tetapi jika kita khawatir terjerumus ke dalam fitnah, dalam kitab ini dikatakan, fa in khasyal 'abdu 'ala nafsi liwu'il fitnah. Kalau kita khawatir terkena fitnah, iki wis enggak kuat. Ya kan? Sudah enggak kuat. Ya, bahkan bisa membahayakan agamanya, maka boleh dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Allahumma ahyini maka nanti hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Pelajaran yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwa kehidupan seorang mukmin itu baik. Jadi kehidupan seorang mukmin itu semuanya baik. Ya, karena apa? Kalau dia mati maka terputus amalnya. Ada kisah ini pernah dikisahkan oleh Ubaidillah bin Tolha. Ada 2 orang dari Badia masuk Islam bareng-bareng. 2 orang dari Badia masuk Islam bareng-bareng. Ini ada dalam Sunan Abu Daud kalau tidak salah, saya agak lupa. Jadi masuk Islamnya bareng-bareng. Tapi satu orang itu suka jihad fisabilillah. Akhirnya jihad fisabilillah ini dia meninggal dulu. Kemudian yang nggak suka fisabilillah ini meninggalnya 1 tahun kemudian. Kemudian perawi daripada kisah ini bermimpi, ya bermimpi dia bersama 2 orang dari Badia ini berada di pintu surga. Kemudian datang seorang malaikat, kemudian memanggil orang yang matinya setelah setahun dari sahabatnya yang mati fisabilillah, jihad fisabilillah. Kemudian dia mengajak ini masuk. Kemudian setelah itu keluar lagi mengajak orang yang mati syahid fisabilillah. Kemudian setelah itu malaikat ini keluar, kemudian mengatakan kepada perawi kisah ini, kamu belum tiba waktunya. Akhirnya dia pun terbangun dari tidurnya. Dan mimpi ini dikisahkan kepada sahabat-sahabat. Akhirnya mereka takjub. Dan hal ini terdengar oleh Nabi. Dan para jamaah, hal seperti ini dalil. Sama seperti kalau kita pernah dengar adzan itu dari mimpinya sahabat. Ya, dari mimpinya sahabat. Kemudian ditakrir oleh Nabi, ditetapkan sehingga menjadi syariat. Makanya Nabi sering kali selesai sholat subuh itu tanya, ya selesai sholat subuh tanya, man minkum ro'a ru'yatan hadilaila. Siapa di antara kalian yang semalam bermimpi? Silakan ceritakan. Itu sering. Kemudian pernah suatu ketika Nabi memberitakan itu, kemudian menceritakan semalam bermimpi, yakni mimpi ya yang di situ Nabi diajak oleh 3 orang malaikat ditunjukkan siksa alam barzah. Itu juga dari mimpinya Nabi. Nah, para jamaah, akhirnya orang 2 ini kisah itu disampaikan kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, mimma ta'jabun, kalian kagum dari apa? Ini wahai Rasulullah, dia yang pertama ini mati fisabilillah, jihad fisabilillah, kok masuk surganya kalah dengan yang meninggal setelahnya. Padahal dia meninggalnya biasa saja, bukan jihad fisabilillah. Maka Nabi mengatakan, bukankah dia selama 1 tahun itu puasa Ramadan? Bukankah dia selama 1 tahun itu sholat? Bukankah dia selama 1 tahun itu melakukan ibadah ini, itu, ibadah itu, dan lain sebagainya? Iya. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya jarak antara orang yang pertama dengan yang kedua
Ya kan, itu lebih jauh jaraknya antara langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan bahwa nikmat hidup bagi seorang mukmin itu nikmat yang sangat agung. Jangan sia-siakan. Orang yang meninggal sebelum Ramadan atau setelah Ramadan, ya kan, kita bisa ngejar mereka dengan apa? Kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan apa? Ngaji seperti ini, baca Al-Quran, ngafalkan Al-Quran, nambahi hafalan Al-Quran, sedekah, sholat, puasa sebanyak-banyaknya. Jadi seperti itu. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, wajib sabar ketika tertimpa bala. Ya, tidak boleh mengeluh, ya, dan tidak boleh berpaling dari ketetapan Allah, takdirnya Allah. Ini takdir sudah. Seperti itu adalah takdir. Dan pelajaran yang terakhir, seorang mukmin akan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Jadi akan menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Allahu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas kesabarannya para sahabat dan orang-orang soleh terdahulu. Kalau ini tadi temanya kesabarannya Nabi. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Para jamaah, kita ngaji Riyadhus Shalihin ini 1 bulan 1 kali, dan kitabnya tebal. Tidak tahu selesainya sampai kapan, ya kan? Mungkin kita sudah mati, kitabnya belum tuntas kita kaji. Kebetulan yang kitab ini saya kaji di As-Salam karena mereka yang minta, dan sekarang sampai bab 50, yakni takut kepada Allah. Nanti rekamannya bisa dilihat di malam ngaji. Jadi biar ilmunya cepat. Kalau hanya sekedar ngaji seperti ini kurang. Ya, ngaji seperti ini kita cari berkahnya. Berkahnya apa? Doanya para malaikat. Dalam hadis yang muttafaq alaih disebutkan fadilahnya ketika kita berada di tempat ini. Mulai dari kita tadi pada sholat maghrib sampai nanti kita dapat doanya malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ada dalam kitab Umdatul Ahkam. Demikian juga kita terhitung sholat, mulai dari tadi sampai sekarang terhitung sholat sunnah. Ya. Kemudian kita juga akan didoakan oleh siapapun yang berada di langit dan bumi. Jadi kita banyak mencari keberkahan dari ngaji seperti ini. Tapi kalau ilmu masih kurang, makanya kalau hanya sekedar mengandalkan pengajian di tempat ini, ilmunya nggak nambah-nambah. Makanya silakan lihat rekaman kajian saya yang ada di malam ngaji atau di album ada. Saya juga ngaji kitab Riyadhus Shalihin, babnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar, tapi kitab sarahnya Syekh Utsaimin. Kalau ini kitab sarahnya Syekh Salim bin Al-Hilali. Ya. Atau ada kajian saya, tapi adanya cuma di Facebook. Itu di kajian Paiti Janati yang ada di Ngempol, Pasuruan. Itu sudah sampai fadilah kitab fadilah membaca Al-Quran. Sebelum Ramadan adab safar, sebelumnya ada berpakaian, sebelumnya adab ini. Jadi biar ilmunya nambahnya lebih cepat, lebih banyak. Karena kalau hanya mengandalkan ngaji 1 bulan 1 kali, ilmunya nambahnya lambat, gitu kan? Padahal satu-satunya doa yang Allah perintahkan kepada Nabi kita minta tambahan itu hanya ilmu. Kita nggak disuruh minta tambahan dunia, nggak suruh nambah apa enggak, tapi nambah ilmu. Wa qul rabbi zidni ilmu. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbu, tambahilah untukku ilmu. Nah, caranya selain daripada doa, baik, mungkin ini yang bisa kita kaji. Nanti kalau kita perlu diskusi, insya Allah sambil kita rehat, kita akan diskusi dengan izin Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa taqabbalan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amalin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.